Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dari tim kesiswaan, yang saya hormati Bapak Ibu tim K7, yang saya hormati Bapak Ibu guru dari BK, dan yang saya hormati di sini ada dari staf humas. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Ini adalah merupakan salah satu tugas saya sebagai guru penggerak CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Wonosobo. Bapak Ibu yang saya hormati, pada diseminasi kali ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai memahami tujuannya di sini, memahami tentang disiplin positif. Nanti di sini saya akan sedikit memaparkan tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui motivasi perilaku manusia. Di sini juga saya akan sedikit memaparkan tentang perilaku manusia. Kemudian tujuannya yang ketiga yaitu mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui posisi kontrol restitusi. Yang kelima yaitu dapat membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian dapat menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu di sekolah. Sebenarnya harapan dari saya di samping dari diseminasi, semoga nanti pertemuan kali ini bisa membuahkan satu ide bagi kita semua, bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif serta segitiga restitusi di sekolah. Karena mohon maaf ya Bapak Ibu yang hadir di sini itu adalah dari kesiswaan, kemudian ada dari tim K7, kemudian ada dari BK, dan ada dari Wakabhumas, yang sebenarnya Bapak Ibu di sini adalah memang yang bertugas atau bersentuhan langsung dengan siswa, bagaimana menangani siswa di sekolah. Dan harapannya ini adalah bukan sebagai diseminasi saya saja, tetapi di sini nanti ada sharing pengalaman, berbagi pengalaman yang ada di lapangan. Di sini apa sih budaya positif itu? Dan budaya positif itu adalah suatu budaya di suatu lingkungan di mana norma-norma dan nilai perilaku yang mendukung perkembangan individu ke dalam aspek-aspek yang positif. Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal. Keyakinan universal itu adalah keyakinan, baik itu keyakinan yang baik atau yang enggak, yang kita yakini bersama-sama secara universal. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran pada pasal 10 ayat 2 diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama itu apa? Interaktif. Kemudian yang kedua yaitu inspiratif. Yang ketiga itu adalah menyenangkan. Yang keempat menantang. Kemudian memotivasi dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yaitu tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang perlu kita ketahui dalam penerapan budaya positif di sekolah, kita harus mengetahui dulu apa sih semboyan dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Indonesia. Yang pertama itu adalah semboyannya Engarso Sumtulodo. Nah, di sini saya bacakan nih Bapak Ibu, yaitu bermakna siapa yang di depan haruslah memberi contoh yang baik. Guru sebagai tenaga pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga harus memberikan contoh dan suri tauladan kepada murid-muridnya. Ini adalah semboyan yang pertama, bahwa kita sebagai guru memang sering dilihat dari murid ya. Murid sering sekali tanpa kita sadari meniru apa yang kita lakukan. Sebenarnya ketika kita menasihati murid dengan apa yang murid lihat, itu lebih
melekat apa yang murid lihat dari diri kita. Karena ketika ya kita sering nih Bapak Ibu kalau misalnya kita ice breaking kayak gitu, ice breaking kan ada ketika kita memerintahkan dengan dengan ucapan, kemudian kita juga melakukan sesuatu. Biasanya kalau yang nggak fokus secara spontan itu akan menirukan apa yang kita lakukan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya tangan di tirukan, bukan tirukan nih, lakukan apa yang saya ucapkan. Tangan di depan, nanti anak-anak akan di depan. Tangan di atas, tangan di samping, kemudian tangan di atas. Nah, ketika saya mengatakan tangan di atas, tapi tangan saya ke sini, biasanya anak-anak itu ikut tangan di sini. Langsung pada ketawa. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu lebih terlihat daripada apa yang kita katakan. Itu boleh dicoba nanti kalau misalnya di kelas kita coba ice breaking, kemudian kita mengatakan sesuatu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Nanti perbedaannya akan ada di mana. Kemudian yang berikutnya yaitu Engmadyo Mangunkarso. Nah, di sini Engmadyo Mangunkarso berarti yang di tengah harus memberikan ide, gagasan, maknanya sebagai seorang pendidik yang berada di tengah-tengah muridnya harus merangsang terciptanya ide dan gagasan-gagasan. Nah, ini selain kita ngarso sempulodo bahwa kita sebagai contoh bagi anak-anak kita, apapun yang kita lakukan itu akan ditiru oleh murid-murid kita. Yang kedua adalah kita juga sebagai guru harus bisa menempatkan Engmadyo Mangunkarso. Kita harus mampu untuk mendorong murid kita untuk bisa maju ke depan dengan gagasan-gagasan dan ide-ide mereka. Kita memancing, bukan kita memberikan materi, jejeli materi gitu ya, tetapi kita memancing anak untuk bisa kreatif. Nah, ini bagaimana kita menuntun siswa. Yang ketiga yaitu tuturi handayani. Ini memiliki makna yang di belakang harus memberikan dorongan berdasarkan kodratnya. Anak-anak memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Hal inilah yang harus dipahami setiap pendidik guru dan orang tua agar bisa memfasilitasi, mendorong dan mengarahkan potensi si anak untuk mencapai cita-citanya. Nah, ini bermakna bahwa kita harus mendorong siswa di sini. Kita tidak boleh memaksakan siswa untuk melakukan sesuatu atau anak-anak kita untuk melakukan sesuatu. Kita mendorong mereka, mengarahkan mereka sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Dan kita juga sebagai guru atau sebagai orang tua itu juga harus memfasilitasi mereka. Memfasilitasi di sini artinya luas nih. Bapak Ibu bukan cuma memfasilitasi secara memfasilitasi secara itu namanya fasilitas yang ada yang kita lihat, misalnya kita memfasilitasi HP, memfasilitasi laptop dan sebagainya, tetapi kita juga harus memfasilitasi siswa dalam segi bukan cuma yang terlihat, tetapi juga harus dari segi psikis mereka, spirit mereka, itu mengarahkan mereka ke arah situ. Bukan, maksudnya tadi saya lupa mau mengatakan dari segi sarana prasarana, Bapak Ibu bilang itu kata-kata sarana prasarana. Ya, bukan cuma dari segi sarana prasarana yang terlihat, tetapi juga dari segi emosi mereka. Kita memfasilitasi bagaimana sih anak yang punya karakter yang berbeda-beda, kemudian kita memfasilitasi anak dengan gaya belajar yang berbeda, dan akhirnya mereka bisa menemukan bakat mereka, menemukan kemampuan mereka secara maksimal. Kemudian selanjutnya, nah ini, ini tadi. Selanjutnya yaitu makna disiplin positif. Nah, tadi setelah kita tahu semboyan dari Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus ngarso sempulodo, Engmadyo Mangunkarso dan tuturi handayani. Selanjutnya yaitu makna disiplin positif, karena di sini budaya positif itu erat kaitannya dengan disiplin positif ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, apa sih disiplin positif itu? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab
Jikalau kita tidak cakap melakukan hal self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika. Merdeka itu Jawanya ora mung lepasing panah ing uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Nah, itu artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini arti dari kebebasan dari Ki Hajar Dewantara ini disiplin ya. Arti kebebasan di sini bukan berarti kita bebas melakukan sesuatu atau merdeka melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita juga harus mampu mendisiplinkan kita dan juga cakap memerintahkan diri kita sendiri. Ini maksudnya bahwa kita sadar, cakap memerintahkan diri kita sendiri, bahwa kita sadar akan sebuah peraturan atau sebuah peraturan itu. Kalau peraturan kan disiplin positif ya. Kita berarti sadar akan peraturan itu sendiri. Kemudian ini menurut Ki Hajar Dewantara menurut dosen, kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin disiplin diri dari diri murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini disiplin itu konotasinya itu sebagai seseorang yang sadar akan tanggung jawabnya dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah, itu makna disiplin. Bukan berarti kan ketika disiplin mereka tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri, itu dinamakan disiplin, bukan? Tidak bertanggung jawab itu berarti namanya anak yang tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin. Itu seperti itu. Dan nilai-nilai mereka pun nilai-nilai kedisiplinan mereka gitu ya, itu juga merujuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau nilai kebajikan universal itu berarti nilai-nilai yang memang sudah dianggap sesuatu yang baik. Misalnya segala sesuatu yang baik itu tidak harus dikatakan baik, karena nilai-nilai kebajikan universal itu adalah orang sudah tahu kalau itu baik. Itu seperti itu. Misalnya contohnya disiplin. Kita kan tidak bisa mengatakan bahwa disiplin itu baik. Itu tidak usah mengatakan disiplin baik. Disiplin sudah otomatis itu adalah sesuatu yang baik. Misalnya lagi menghormati sesama teman. Nah, menghormati sesama teman itu juga kalau dilihat kita kan tidak sudah langsung melekat gitu. Misalnya menghormati sesama teman itu kan sudah jelas kalau itu sesuatu yang baik. Tidak usah kita katakan menghormati teman adalah sesuatu yang baik. Itu tidak usah mengatakan sesuatu yang baik, itu sudah jelas kalau menghormati sesama teman itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian berikutnya, nah ini tadi kenapa kok makna disiplin yang menurut dosen itu adalah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu di sini. Ketika orang tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, itu otomatis kan dia tidak disiplin Itu ada motivasi dari apa yang dia lakukan. Apa sih penyebab dia itu melakukan hal seperti itu? Nah, motivasi ketika orang melakukan sesuatu, entah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk ya. Yang pertama itu adalah ketika dia tidak mau melanggar suatu aturan atau tidak mau melanggar suatu disiplin positif. Itu bisa jadi untuk yang pertama ya, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tipe orang yang pertama, itu adalah dia orang yang takut akan hukuman.
kemudian dia itu ketika tidak melakukan pelanggaran, motivasinya adalah rasa takut. Penyebabnya adalah rasa takut, itu berarti berasal dari internal orang itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, kalau yang tadi adalah takut karena melakukan sesuatu mungkin akan dapat hukuman dan sebagainya, itu dari internal ya. Yang kedua dari internal, dari eksternal, takut terhadap sesuatu gitu. Maksudnya itu kan karena melakukan sesuatu itu kan takut alasan eksternal, takut terhadap sesuatu. Yang kedua juga sama, untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang memberikan imbalan siapa? Kan orang lain. Nah, itu juga faktor dari eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini berarti tidak tulus ikhlas gitu, karena ketika melakukan sesuatu kayak gitu itu nah, bukan karena kesadaran dari diri sendiri, tapi karena ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ini perilaku manusia. Okay. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi orang melakukan sesuatu yang ketiga. Kalau saya melihat ini adalah nilai keikhlasan ketika melakukan sesuatu tanpa tendensi apapun, itu dari dalam diri sendiri, itu tipe yang ketiga. Itu berarti motivasinya berasal dari faktor internal. Berbeda dengan motivasi yang kedua dulu tadi dari sesama eksternal ya. Yang satu itu karena takut terhadap sesuatu, yang kedua karena imbalan mengharapkan sesuatu, tetapi yang ketiga ini adalah motivasinya dari diri dalam diri sendiri, bahwa ketika melakukan itu adalah merupakan sesuatu yang baik, ada nilai kebaikan di situ. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam budaya positif tentunya kita mengenal apa yang namanya disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif adalah dalam konteks pendidikan ini mengacu pada pendekatan yang mendukung cara-cara perkembangan anak, mengajarkan tanggung jawab, motivasi murid untuk belajar dan berperilaku baik tanpa menggunakan hukuman ataupun tekanan negatif. Ini berbeda dengan yang namanya hukuman, disiplin positif dengan hukuman. Paradigma yang lama kita mengenal adanya hukuman. Nah, perbedaan antara hukuman dan disiplin positif yaitu kalau hukuman itu lebih mengarah kepada segala sesuatu yang dilakukan oleh murid atau diperintahkan kepada murid sesuai dengan keinginan guru. Tetapi kalau disiplin positif itu adalah merupakan kesadaran diri dari peserta didik atau murid dalam bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Berikutnya, nah, dalam prinsip dan strategi untuk menerapkan disiplin positif, maaf Pak Ibu. Nah, ini dalam menerapkan disiplin positif ini tentunya ada beberapa hal strategi. Yang pertama yaitu penerapan dalam komunikasi positif. Apa itu komunikasi positif? Nah, komunikasi positif itu berbicara dengan bahasa yang baik, berbicara dengan siswa dengan bahasa yang baik, bahasa yang positif, dengan memberikan pujian atau penghargaan ketika mereka berperilaku baik sehingga mereka merasa dihargai. Kemudian di dalam aturan dan harapan itu menyisipkan aturan atau harapan secara jelas. Pastikan siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa konsekuensi dari melanggar aturan tersebut. Kemudian konsistensi, mengajarkan terapkan aturan atau konsistensi secara konsisten. Jadi ini membantu siswa untuk memahami bahwa aturan itu
akan ditegakkan setiap saat. Kemudian yang berikutnya yaitu konsistensi. Nah, konsistensi di sini yaitu dalam konsistensi ini membantu siswa mengetahui atau sadar bahwa peraturan itu bisa ditegakkan setiap saat. Selanjutnya yaitu mengajarkan tanggung jawab. Ajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Kemudian setelah mengajarkan siswa bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, kemudian langkah selanjutnya yaitu atau strategi selanjutnya yaitu pemecahan masalah bersama. Dalam hal ini tentunya siswa tidak tahu cara memecahkan permasalahan tanpa dibimbing guru. Terkadang ketika siswa itu melakukan kesalahan, siswa bingung bagaimana memecahkan masalah. Disinilah peran guru yaitu membersamai siswa dalam pemecahan masalah. Kemudian yang keenam yaitu pembinaan dan dukungan serta komunikasi dengan orang tua. Setelah permasalahan itu diselesaikan secara bersama, guru melakukan pembinaan terhadap siswa. Siswa tidak hanya didiamkan, dibiarkan setelah permasalahan itu terjadi, tetapi guru membina siswa bersama dengan orang tua. Peran orang tua di sini sangat penting dalam pembinaan siswa, karena ketika permasalahan itu ada, orang tua mengetahui kolaborasi antara siswa, orang tua dan juga guru dalam pemecahan permasalahan itu akan lebih mudah. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu, berikutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam hal ini 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama itu adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian berikutnya yaitu kekuasaan. Yang keempat itu kebebasan atau freedom, dan yang kelima itu adalah kesenangan. Nah, dalam hal ini kebutuhan bertahan hidup ini adalah suatu kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. Di antaranya seperti kebutuhan akan kesehatan, kemudian akan rumah, dan juga akan makanan. Kemudian yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini adalah setiap individu ini memiliki kebutuhan ini. Ketika seseorang itu memiliki teman, keluarga, kemudian rekan sejawat, ataupun lingkungan sosial, itu pasti ada kebutuhan yang dia harus terpenuhi, yaitu kasih sayang itu. Mereka kan ingin disayangi oleh orang tua mereka, teman-teman mereka, pasangan mereka, itu seperti itu. Dan juga rasa diterima oleh komunitas, oleh teman-temannya, memiliki kelompok. Nah, itu salah satunya, itu menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan untuk bisa diterima, untuk bisa disayangi, untuk bisa dicintai, dan sebaliknya menerima, untuk mencintai dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Di sini kekuasaan di sini adalah merupakan power atau kekuatan. Nah, kebutuhan akan kekuatan atau power itu adalah salah satunya itu kemampuan kita, kemampuan kreativitas, kemudian kita diakui kita mampu memiliki sesuatu yang ada dalam diri, ya, bukan yang dari eksternal atau internal kita. Kemudian kita bisa merasa kita itu punya harga diri, karena kita punya nilai, seperti itu. Kemudian berikutnya itu kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan ini setiap orang itu tentunya memiliki kebutuhan akan kebebasan, di mana kita itu bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi dengan koridor-koridor yang sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian ini tentunya ketika kebebasan, nah kebutuhan akan kebebasan tentunya kita ingin bergerak. Kemudian apa lagi selain bergerak? Kemudian apa ya? Kalau kebebasan
tidak terkungkung oleh sesuatu. Itu adalah merupakan suatu kebutuhan, tidak tertekan oleh sesuatu. Itu seperti itu. Kemudian yang nomor 5 yaitu kesenangan atau fun. Nah, setiap orang itu pasti membutuhkan yang namanya kesenangan. Kesenangan itu adalah sebuah kegembiraan, tertawa. Coba bayangkan kalau kita tidak butuh akan itu, akan kesenangan, tertawa. Apa yang terjadi? Kita akan selalu sedih, muram, dan sebagainya. Nah, ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia yang harus kita pahami. Kenapa anak itu berbuat kesalahan itu pasti ini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satu, misalnya dicontohkan saja yang kemarin itu. Kemarin ada kan sering ini terjadi Bapak Ibu nih. Di kelas kita ketika kita sudah mengajar, ternyata ada salah satu anak misalnya izin mau ke belakang, ke toilet maksudnya. Kemudian dia ke belakang lama sekali. Kenapa sih kok lama? Dia kembali lagi, kok lama sekali? Nah dia dari situ Bu lama, saya ke kamar mandinya lama. Ternyata setelah diteliti, setelah ada yang mengetahui bahwa dia itu tidak ke kamar mandi, tetapi dia itu ke kantin. Sering ya Bapak Ibu itu terjadi ya, anak itu izin ke belakang tapi ternyata ke kantin dan dia ternyata berbohong. Kenapa sih? Nah, ketika kita menerapkan segitiga restriksi, kenapa sih kok anak itu berbohong? Pasti dia punya alasan tertentu kenapa dia berbohong. Ternyata, salah satu kebutuhan hidupnya itu tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusianya bertahan hidup atau makanan. Dia kan lapar otomatis kok oleh teman saya tak ke kantin lah, tapi ke kantin kesepakatan kelasnya nggak boleh ke kantin. Ya sudah, saya berbohong saja. Saya ke kantin kan nggak dimarahi, bilangnya ke toilet. Nah itu salah satunya seperti itu. Untuk penerapan tadi sudah disiplin positif dan sebagainya, kemudian salah satunya kita memahami murid. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan kasih sayang, kekuasaan, atau dia itu power, kekuatan pada dirinya, kemudian bertahan hidup, kesenangan, dan juga kebebasan. Kemudian selanjutnya, di dalam menghadapi permasalahan siswa atau kasus siswa, itu ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, itu ada 5 posisi. Yang satu itu posisinya sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi ketika ada anak berbuat kesalahan langsung dihukum secara fisik ataupun verbal. Inilah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, di sini posisi pembuat rasa bersalah itu biasanya guru tersebut bersuara halus, bertutur kata halus, tetapi membuat rasa bersalah kepada orang yang mendengarkan sehingga orang tersebut merasa tidak nyaman. Contohnya dalam kasus pembuat rasa bersalah, misalnya anak tersebut berbuat kesalahan, tidak membolos, tidak jalannya membolos. Kemudian guru itu, bukan membolos, mohon maaf. Kalau membolos itu nanti kasus yang lain. Misalnya ada satu kasus siswa yang membuli temannya, akhirnya temannya yang satunya tidak masuk karena dibully. A membuli B sehingga B tidak masuk. Kemudian guru mengatakan kepada murid A yang bully, "Mas, kamu tahu tidak, teman kamu yang namanya B tidak masuk itu karena kamu itu membuli dia, jadi dia tidak mau masuk sekolah karena kamu." Nah, ini ketika guru mengatakan hal yang semacam itu langsung kepada siswa, maka siswa itu akan merasa bersalah dan dia merasa tidak nyaman karena merasa disalahkan. Ketika guru memposisikan diri seperti itu, ini adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, di sini teman pada posisi ini tidak menyakiti murid, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui
persuasi itu pendekatan secara personal. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Kalau positifnya kan siswa merasa nyaman, kemudian siswa merasa diakui, tidak dipojokkan. Tetapi dari sisi negatifnya itu, siswa akan merasa kecewa ketika guru itu tidak menolongnya. Jadi guru yang sebagai teman itu akan selalu, murid-murid akan selalu merasa bahwa guru itu akan selalu menolong dia karena dia itu sebagai temannya. Kemudian berikutnya yaitu sebagai pemantau. Nah, pemantau ini biasanya berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang tersebut. Nah, ketika perilaku orang tersebut menyimpang, kita mengawasi perilaku tersebut tidak baik, maka kita cenderung untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada anak tersebut dengan atau memberikan konsekuensi logis tanpa menawarkan sesuatu, langsung memberikan konsekuensi logis yang sudah disepakati bersama. Ini adalah pemantau. Kemudian yang berikutnya yaitu manajer. Nah, posisi manajer ini tentunya posisi yang sangat berbeda di antara semua posisi dari keempat posisi. Kalau manajer itu guru biasanya mengembalikan tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa itu kepada dirinya, bahwa berkomunikasi kepada siswa, kemudian menanyakan kepada siswa tanggung jawab apa yang harus dia emban atau dia lakukan terhadap kesalahan yang sudah dia berbuat. Tentunya ketika siswa tersebut mengutarakan tanggung jawab dia, tentunya dengan tuntunan guru, dengan arah ini. Ini kita akan saya bagikan di Bapak Ibu bagaimana nanti kita menyelesaikan permasalahan siswa ketika nanti anak terlambat dan sebagainya. Pengamatan ini mungkin masukan dari banyak sekali Bapak Ibu, nanti akan bisa kita terapkan ke dalam alur penanganan siswa. Dampak dari disiplin positif itu sama dengan peraturan. Tapi kalau peraturan kan dibuat oleh guru, tidak ada kesepakatan dengan murid. Tetapi kalau disiplin positif itu sudah ada kesepakatan dengan murid, dan nanti pada akhirnya menjadi, ketika sudah disepakati, menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kita akan membuat itu. Moga Bapak Ibu sebutkan 3 kasus yang Bapak Ibu temui di sekolah yang sering itu, mungkin diceritain ya? Karena ketika kadang kita termasuk saya gitu lah, masih kemarin itu masih belum menggunakan konsekuensi logis ketika anak itu dulu juga pernah dibahas oleh Bu PK itu, ketika anak melakukan kesalahan, misalnya dia terlambat pelajarannya saya bahasa Inggris, saya suruh push up 20 kali, itu adalah sebuah konsekuensi yang tidak logis, itu adalah sebuah hukuman. Itu yang kita terapkan sekarang adalah konsekuensi logis, bukan ke arah hukuman. Misalnya lagi kalau pelajaran olahraga beda, misalnya terlambat pelajaran olahraga, temannya lari 1 kali, suruh 5 kali, itu adalah bukan hukuman, tetapi itu adalah sebuah disiplin positif atau konsekuensi logis. Itu seperti itu, karena itu adalah pelajaran olahraga. Kalau misalnya seni tari masuklah terlambat, hukumannya ditari. Kalau terlambat itu, kalau namanya ini sesuai sama mapelnya gitu, bukan sesuai dengan mapelnya, tapi sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Misalnya anak membuang sampah sembarangan ketika pelajaran bahasa Inggris, tidak saya suruh kamu
vocab sebanyak 20 kali langsung di depan karena membuang sampah itu itu karena tidak selinier dengan kesalahan anak. Ini dulu pernah dibahas oleh SPK Niko Bu siapa namanya? Kemudian kalau misalnya konsekuensi logis itu misalnya buang sampah dan disuruh mungut sampah dan disuruh nyapu, itu adalah sebuah konsekuensi logis yang dia itu satu linear dengan kesalahannya. Ya kalau terlambat dulu jawabannya dulu ya, dulu kan pernah ada audiensi dengan Puspeka langsung dengan Mbak siapa dulu ya? Dari pesan. Itu juga disuruh ketika kita ketika kita anak datang terlambat otomatis dia pulangnya itu harus lebih lambat dari kemudian waktu itu saya tanya yang mau beri siapa itu memang ada sesuatu konsekuensi logis yang memang tidak bisa seutuhnya diterapkan misalnya terlambat 31 jam masa gurunya suruh nungguin 1 jam setelah pulang pelajaran. Nah itu logis untuk murid tetapi untuk gurunya nggak logis karena harus nunggu 1 jam pulang itu seperti itu akhirnya konsekuensinya itu yang tidak lari dari kesalahan dia. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah tadi kita semua mengetahui apa itu disiplin positif, kemudian apa saja 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian kita juga tahu 5 posisi kontrol dan kita berada di mana di dalam 5 posisi itu, apakah kita berada di pada penghukum, apakah kita berada di pembuat rasa bersalah, apakah kita berada di manajer atau yang lainnya. Nah berikutnya kita akan mempelajari atau mengetahui tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, apa itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Nah, Bapak Ibu mungkin ini merupakan hal yang asing bagi kita ya. Apa sih keyakinan kelas? Karena kita masih dengan paradigma yang lalu atau yang lama, sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kalau yang lama itu namanya peraturan sekolah itu hampir sama. Tetapi tadi sudah saya sampaikan di awal ya, perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu adalah peraturan yang dibuat oleh satu pihak, misalnya oleh guru itu sendiri dan diterapkan di sekolah dan siswa harus menaati peraturan itu. Tapi yang namanya keyakinan itu adalah satu nilai atau aturan yang dibuat kemudian disepakati bersama, disetujui bersama dan itu menjadi sebuah keyakinan bersama dan itu untuk dilaksanakan. Tentunya ketika siswa tidak melaksanakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati, itu ada konsekuensi logisnya. Nanti konsekuensinya dan siswa juga harus paham, harus disampaikan juga kepada siswa tentang konsekuensi logisnya. Nah, tujuan dari penerapan keyakinan kelas itu apa saja? Ya, Bapak Ibu, ini yang pertama menumbuhkan ketertiban murid dalam membentuk keyakinan kelas. Kemudian untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Ketika keyakinan kelas itu tidak ada, maka anak itu akan bersikap seenaknya sendiri. Jadi nggak ada kesepakatan, nggak ada keyakinan gitu. Itu kelas tidak akan teratur. Kemudian yang kedua, wujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu harus berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Jadi guru dan murid itu harus selalu ada komunikasi. Yang keempat yaitu membiasakan budaya positif di sekolah. Oh, maaf, itu bukan budaya ya, disiplin positif. Membiasakan budaya dan disiplin positif di sekolah. Jadi disiplin positif di sekolah tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin ini agak berbeda kembali lagi paradigma kita yang dulu kalau disiplin positif. Sekarang ini hampir sama dengan peraturan, tapi kalau peraturan itu dibuat untuk ditaati murid, tapi kalau disiplin positif itu
ini merupakan rasa tanggung jawab murid terhadap segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan norma-norma yang ada. Kemudian selanjutnya, nah ini tahapan pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana sih tahapannya? Ini contohnya di dalam lingkup kecil dulu. Jadi Bapak Ibu belum mengarah ke keyakinan sekolah. Ini keyakinan kelas dulu. Bagaimana tahapannya? 1. Jajak pendapat dan diskusi kelas antara guru dan murid. Jadi guru dan murid itu atau guru mengajak diskusi kepada murid terkait kelas impian mereka. Kemudian siswa juga dikenalkan dengan budaya positif dan disiplin positif yang sudah ada di sekolah. Kemudian didiskusikan bersama-sama, dan yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Yang kedua yaitu menjabarkan peraturan sekolah kelas yang sudah ada. Tentunya setiap sekolah itu sudah ada SOP penanganan siswa atau standar operational prosedur, bagaimana penanganan siswa dan aturan-aturan sekolah yang disampaikan. Nah ini juga siswa diajak menyampaikan ide-ide terkait dengan peraturan yang sudah ada. Apakah peraturan ini masih bisa diberlakukan atau tidak? Kalau tidak berlakukan itu apa alasannya, itu dan sebagainya. Kita berkomunikasi terhadap siswa. Kemudian yang ketiga, menulis keyakinan kelas dalam board menggunakan sticky note. Misalnya di dalam kelas kita menggunakan sticky note. Siswa disuruh menulis, kemudian menempelkannya kepada di sticky note tentang harapan-harapan mereka. Kemudian yang keempat, siswa diajak untuk menuliskan serangkaian aturan yang sudah diidentifikasi sebelumnya menjadi keyakinan kelas. Ini ketika peraturan itu sudah disepakati bersama, maka ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang kelima, mendiskusikan konsekuensi yang harus dilaksanakan apabila tidak mengindahkan keyakinan yang telah disepakati. Nah itu di kelas ya. Nanti Bapak Ibu sekalian kita akan berdiskusi, kemudian membuat rancangan konsekuensi logis ketika ada satu kasus, konsekuensi logisnya apa, kemudian ada kasus lagi konsekuensi logisnya apa. Nanti diharapkan itu bisa menjadi masukan juga. Kemudian membuat dalam bentuk poster digital untuk dicetak, ditempel di dinding kelas. Nah keyakinan kelas itu nantinya ditempel di dinding kelas. Kemudian yang ketujuh, merefleksikan dan meninjau ulang kapan saja keyakinan kelas ini. Nanti setiap saat kita merefleksikan apakah keyakinan kelas ini terus akan dijalankan atau tidak. Itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita membahas tentang bagaimana disiplin positif, kemudian bagaimana ketika ada kasus kemudian kita menyelesaikannya ketika ada kasus kemudian bagaimana konsekuensi logisnya. Bapak Ibu sekalian tadi kan sudah membuat itu. Nah, kemudian setelah ada kasus dan kemudian ada konsekuensi logis, dan di sini adalah bagaimana penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Nah, di sini apa itu penanganan kasus dengan segitiga restitusi? Nah, di sini dalam segitiga restitusi dalam penanganan kasus itu yang pertama itu yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu adalah mengubah identitas anak yang gagal menjadi orang yang sukses. Gagal kenapa? Gagal karena melakukan kesalahan. Itu salah satunya contoh itu adalah kita menenangkan anak ketika menstabilkan identitas itu dengan kata-kata setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Berbuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Setiap orang pernah berbuat salah. Nah itu adalah salah satu contoh dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ketika memvalidasi tindakan yang salah itu adalah setiap kita ketika melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya. Nah, kenapa kok dia melakukan itu? Nah, itu kita gali di sini. Ini dalam memvalidasi tindakan yang salah ya, itu dengan pertanyaan pemantik misalnya.
ke anak ketika berbuat kesalahan. Kita mengatakan bahwa kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat itu. Kemudian kata-kata selanjutnya yaitu ketika anak itu berbuat kesalahan tetapi tidak parah, tidak parah artinya tidak jauh lebih buruk dari apa yang dia lakukan, maka kita bisa mengatakan dengan untung kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi, atau untung kamu tidak melakukan hal yang lebih jauh lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam bagaimana memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika menanyakan keyakinan kepada siswa, ketika siswa itu berbuat kesalahan, setelah kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian langkah berikutnya yaitu kita menanyakan tentang kesepakatan atau keyakinan yang telah kita buat dengan mengatakan contohnya ya, apa nilai ilmu yang telah kita sepakati. Nah, nanti biar anak menjawab apa sih yang sudah kita sepakati ketika melanggar sesuatu, kesepakatannya itu apa. Kemudian kita juga bisa menanyakan lagi apa yang akan kamu lakukan ke depannya, atau kamu akan menjadi orang yang seperti apa. Nanti anak akan menjawab dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat, dan solusinya itu juga dari pendapat anak, tentunya dengan bimbingan kita sebagai guru. Kita juga mengarahkan. Terkadang ketika anak menjawab pertanyaan apa yang kamu lakukan setelah melakukan sesuatu, dengan anak bingung, maka kita menuntun mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu tadi penanganan kasus dalam segitiga restitusi. Nah, ini akan coba saya putarkan ya sebuah video tentang segitiga restitusi. Dan dari kantin. Pak, itu sekarang saya jam pelajaran bahasa Inggris sama Bu. Sama siapa? Sama Bu Ani. Sama Bu Ani? Iya. Sudah izin belum? Saya sudah izin. Udah dibolehin. Boleh ya? Udah. Oke. Sebenarnya ini nggak boleh keluar di jam pelajaran karena ini belum jam istirahat. Tapi karena kamu sudah izin Bu Ani, oke, ini berarti tanggung jawab Bu Ani. Itu ya? Iya, Pak. Terima kasih, Bu. Loh, kenapa lama sekali, Norman? Ini sudah 30 menit. Iya, Bu, karena perut saya mulus tadi. Oh ya, silakan kamu duduk, tapi ingat ya, pekerjaannya harus diselesaikan. Teman-teman kamu sudah hampir selesai loh. Siap, Bu. Ya, silakan. Halo Bu Ani. Ya, tadi ada siswa namanya Mas Adil, dia sedang makan di depan kelas dan dia sudah dari kantin dan bilangnya dia sudah diizinkan sama Bu Ani. Apakah itu betul? Oh, tadi itu Nurman Adil Bagaskara itu izinnya ke saya ke toilet, tidak ke kantin, dan saya tidak mengizinkan untuk makan di kantin karena memang sudah kesepakatan kelas bahwa kita semua anak-anak tidak boleh makan ketika jam pelajaran berlangsung. Oh, seperti itu. Tadi Mas Adil bilangnya dia sudah diizinkan sama Bu Anik, maka dari itu saya cuma menegurnya saja karena dia sudah izin dengan Bu Anik. Tapi nanti bisa ditindaklanjuti nggih sama Bu Anik? Oh iya, Pak. Coba nanti saya konfirmasi ke anaknya dan nanti saya tindak lanjuti untuk masalah ini, Pak. Terima kasih sekali ya, Pak. Oke Bu, siap. Sama-sama Bu. Adil, Bu Ani memanggil kamu ke sini untuk mengklarifikasi kejadian tadi pagi. Bu Ani mau tanya, apakah benar kamu tadi pagi bertemu dengan Pak Ulung ketika jam pelajaran saya sedang berlangsung dan kamu izin ke toilet? Betul, Bu. Di mana kamu bertemu dengan Pak Ulung? Saya bertemu Pak Ulung di samping perpustakaan, Bu. Nah, kamu tadi kan izinnya kepada saya mau ke toilet. Ternyata kamu ke kantin. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya lapar, Bu. Saya belum makan. Aturannya kan pada saat jam pelajaran tidak boleh ke kantin. Jadi saya berbohong, Bu. Izinnya ke toilet, tapi saya malah ke kantin. Karena takut dimarahin, jadi saya bohong. Kamu tidak usah takut dimarahi, karena memang kadang kita berbuat salah.
Tapi hal yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan kita. Nah, dalam hal ini Ibu mau bertanya, apa kesalahan kamu? Kesalahan saya yaitu berbohong kepada Pak Ulung dan Bu Ani. Saya telah melanggar kesepakatan kelas, tidak boleh ke kantin saat jam pelajaran berlangsung. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya minta maaf kepada Pak Ulung dan Bu Ani bahwa saya telah berbohong, dan saya akan sarapan sebelum berangkat sekolah karena kesepakatan kelas tidak memperbolehkan ke kantin pada saat jam pelajaran berlangsung, dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, Bu. Saya minta maaf ya, Bu, atas kesalahan yang saya perbuat. Saya telah berbohong ke Ibu. Saya izinnya ke toilet, malah saya pergi ke kantin buat beli makanan. Terus saya juga melanggar kesepakatan kelas. Ya, tidak apa-apa. Ibu harap kamu tidak mengulangi kesalahan ini lagi. Yang terpenting kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan kamu bersedia untuk memperbaikinya. Dan itu merupakan hal yang terpenting ketika kita berbuat kesalahan, kita bersedia untuk memperbaikinya. Jadi untuk kedepannya kamu dan nanti teman-teman yang lain untuk bisa melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Ada apa Mas Adil? Ada apa hari ini? Begini Pak, saya kesini mau meminta maaf. Waktu saya lagi makan di depan kelas, saya izinnya sama Bu Ani itu ke toilet. Tapi karena saya takut dimarahin, jadi saya bilangnya ke Bapak udah izin makan dan itu diperbolehkan sama Bu Ani. Oh begitu, jadi kamu itu sebenarnya lapar, ingin ke kantin, tapi takut dimarahi Bu Ani. Jadi itu yang bikin kamu berbohong ya? Iya Pak, maka dari itu saya meminta maaf sama Pak Ulung atas kebohongan yang saya perbuat. Baiklah, kalau seperti itu saya maafkan. Tapi lain kali mohon untuk lebih jujur lagi ke depan ya. Karena kejujuran itu sekarang hal yang sangat berharga dimanapun dan kapanpun. Pada kasus ini, saya merasa tidak sedang dihakimi ataupun ditekan oleh guru, walaupun posisi saya sendiri salah. Bahkan, saya menyadari kesalahan saya sendiri dan berusaha untuk memperbaikinya. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf nih, agak lambat ya, dan ini tadi salah dalam mencet, mohon maaf ya. Nah, Bapak Ibu tadi ini kok tidak, sudah. Ini tadi adalah contoh dari penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Itu tadi ada stabilitas bagaimana, validasi tindakan yang salah bagaimana, dan juga menanyakan keyakinan itu seperti apa. Nah Bapak Ibu, saya kira untuk pemaparan materi tentang budaya positif itu sudah selesai ya Bapak Ibu. Saya bisa melaksanakan dari kesepakatan sekolah itu, maka ada konsekuensi logis yang nanti akan mereka laksanakan, itu seperti itu. Mungkin cukup sekian ya Bu. Oke. Ada. Berkaitan dengan peraturan itu tadi akademik ya. Nah, kita mau buatnya itu langsung berkaitan dengan unit disiplin positifnya atau masih mau tetap dengan peraturan itu? Terima kasih Bu Seti. Menanggapi dari Bu Seti, alhamdulillah ini akhirnya diseminasi yang menjadi sebuah diskusi yang nantinya akan kita terapkan di SMK tercinta ini. Tadi Bu Seti bertanya karena sebagai guru bahasa Indonesia juga tim di sini untuk mengedit peraturan sekolah, untuk menanyakan bahwa apakah nanti dalam peraturan sekolah setelah ini akan dirubah semua menjadi kata-kata yang misalnya bukan lagi peraturan sekolah, tetap tata tertib sekolah, tetapi menjadi kesepakatan sekolah. Oke, terima kasih. Ini sementara karena belum menjadi kesepakatan sekolah, itu sementara masih ini dulu, tidak dirubah dulu. Tetapi nanti ketika sudah ada rapat pleno, tadi
ya, berkomunikasi dengan Pak Agustri selaku Wakapolres ya, Pak Agustri ya, untuk kemarin bahwa besok minggu depan itu akan diadakan parenting atau pleno sekolah dengan orang tua siswa. Itu salah satunya akan membahas tentang kesepakatan yang akan dilakukan di sekolah ini berdasarkan dari peraturan. Nah, nanti ketika peraturan dibacakan, Bapak Ibu dari wali dan di situ ada murid juga setuju, kita top, nanti menjadi kesepakatan sekolah. Itu setelah ada kesepakatan besok dari wali murid, dari murid dan dari seluruh warga sekolah, baru nanti tata tertib peraturan sekolah itu kita rubah namanya jadi kesepakatan sekolah. Dan ini memang tahun ini dari tahun kemarin sebenarnya kita sudah kurikulum merdeka. Nah, salah satunya yaitu salah satunya itu tentang tata tertib, kemudian kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah yang nama-namanya itu sangat berbeda ketika kurikulum sebelumnya. Itu kan masih peraturan dan sebagainya, dan kita juga menyesuaikan dari kurikulum merdeka karena yang tadi disiplin berangkat dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Karena kurikulum merdeka juga berangkat dari pengajarannya Ki Hajar Dewantara. Itu seperti itu bisa. Semoga besok semua ini bisa terrealisasi dengan baik. Berarti intinya bahwa ketika kita menemukan permasalahan di lapangan, kita juga menindaklanjuti begitu ya. Itu mungkin sudah cukup Bapak Ibu. Sudah sudah ada tambahan closing. Oh dia closing Pak Agus sama Pak Bambang. Monggo ini berarti sekitar 10 ini ya. Oke, monggo. Ini yang ada yang perlu kita waspadai semua. Ini di sekolahan kita ini juga banyak anak-anak yang suka sama guru. Ini yang perlu jadi ya. Ini dari beberapa anak itu yang bisa belajar. Ketika awal berangkat pulang ini sudah bisa dilihat dari cara mereka kalau otomatis sudah segala itu. Ini ada beberapa belajar. Ini pokoknya betul-betul perhatian, mungkin perlu adanya cara mengawasi dan sebagainya. Ini lama yang kami tanggung juga. Imigrasi ya. Kalau imigrasi berarti Pak Agus lapornya kemana Pak? Ke BK? Berarti kurang kamar. Oke, nanti itu Pak Puji ke BK untuk Oke. Tidak mau terus di rumah terus beberapa hari lagi komunikasi. Jadi orang tuanya sudah membaca, dia menulis itu komunitas agar makan kadal itu, terus orang tuanya tahu, agar makan kadal. Kemudian tadi sudah mau ditutup ya Pak Puji sama Pak Teguh, ini kita menanggapi saling sharing, tapi nggak apa-apa. Ternyata Bapak Ibu alhamdulillah antusias nih. Saya mau diseminasi ternyata itu dari bahan diskusi alhamdulillah. Menanggapi sedikit tentang yang tadi disampaikan oleh Pak Puji dan juga Pak Teguh ya. Itu tentang penyimpanan perilaku siswa. Penyimpanan perilaku siswa ini yang sudah mengarah kepada penyimpangan, sudah mengarah pada penyimpangan. Penyimpangan itu berarti sesuatu yang tidak wajar dan ini membutuhkan terapi memang. Tadi Pak Puji sudah menyampaikan bahwa dari BK itu sudah komunikasi dengan orang tua, dan itu adalah hal yang tepat ketika kita apapun permasalahan yang ada di sekolah kita komunikasikan kepada orang tua. Jadi tidak hanya kita pecahkan sendiri, karena ketika kita memecahkan permasalahan sendiri itu nanti kita tidak akan menemukan solusinya. Nah, salah satunya yaitu ketika kita ada menemukan kasus ada penyimpangan perilaku dengan perilaku seseorang, itu kita bisa melibatkan dari dari pihak yang berkompeten di situ atau ahli gitu, tepatnya itu ahli. Ketika kita menemukan penyimpangan tadi seperti tadi yang disebutkan di sebelah Pak Teguh, itu memang kita butuh psikolog atau psikiater. Kalau itu sudah merupakan kalau seperti
tetapi melibatkan entah itu masyarakat, kemudian tokoh masyarakat juga, atau melibatkan praktisi ataupun ahli. Nah, kalau kasus yang tadi diungkapkan itu kita sudah membutuhkan tenaga ahli atau praktisi. Nah, itu juga kita salah satunya untuk untuk membimbing atau menuntun siswa agar anak itu bisa berperilaku yang wajar dan tidak menyimpang. Itu seperti itu. Ya, sudah benar tadi Pak Puji dan juga Pak Puji itu namanya yang dari BKG tadi, kalau menurut hemat saya itu sudah benar. Tinggal satu lagi, bagaimana ke arah penyembuhan anak tersebut, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua, juga membantu anak tersebut diarahkan ke tenaga ahli atau praktisi, psikolog atau psikiater. Terima kasih. Ya, Pak, tambahan ini kaitannya dengan perilaku yang lagi tren. Satu, berkelahi. Yang kedua, perbuatan yang asusila. Apakah nanti di parenting itu laporannya harus ada ketegasan? Karena apa? Pengalaman yang kemarin, yang kasus di Ngariboyo, ada masyarakat sampai bilang, oh itu toh gurune. Sampai saya tertanam niat baik, tapi ternyata tidak baik. Saya ngasih polybag tanaman yang dirusak, meskipun saya nggak tahu anak sini atau mana. Niat kami baik, ternyata jawaban dari warga seperti itu. Oh itu toh gurune. Artinya apa? Dari kasus itu penindakan harus betul tegas. Artinya kita selamatkan yang banyak, harus ada ketegasan. Misalkan tidak di satu, di sisi lain juga berbenturan dengan nyawa. Ini saya berbicara karena fakta realita yang di lapangan langsung. Itu. Ini mohon harus ada ketegasan di situ. Yang berikutnya, kami prihatin kaitannya dengan yang upacara dulu. Kami minta bantuan dari K7, dari wali kelas. Artinya apa? Ada sosialisasi setiap pembaris upacara wajib wali kelas hadir di situ bantu bariski. Target berarti pukul 7 kita sudah pernah baris kabur di bawah komando panjenengan, Pak. Artinya itu, kasihan saya tak ujang piau-piau, tapi ada yang di depan ring 1, tetap ada yang di ring 2 ini bantu bariski baik Asmaul Husna maupun upacara bendera. Itu loh, kalau walinya angka 1 yuk dikumpulkan sampai di presensi bariski cepat tuh. Kita PR yang terberat itu setiap minggu kerjasamanya. Ya Nyun Sewu nanti tidak nambah gaweane Bapak Ibu. Ya tadi disampaikan oleh Pak Teguh. Ya kita komitmen bersama. Ya saling mengingatkan, saling menguatkan. Insya Allah suka kita hebat. Kita aja matur. Ya, sekarang saya menjawab dari itu, menanggapi dari Pak Bambang. Jadi apa yang tadi dikatakan oleh Pak Bambang? Yang pertama poinnya bahwa kita harus tegas dengan siswa. Nah, ya memang kita harus tegas dengan siswa, tetapi tidak seperti yang tadi saya sampaikan, menjawab pertanyaan Pak Firdaus tidak harus dengan ini pengalaman saja, saya tidak dengan bentakan dan sebagainya, ternyata anak-anak itu bisa menang. Itu benar-benar merubah paradigma berpikir saya tentang ini. Itu kemudian saya terapkan, mencoba saya menerapkan. Ternyata sudah ada hasil yang signifikan walaupun masih belum banyak, masih sedikit. Kemudian tadi menanggapi tentang niat baik belum tentu hasilnya baik. Memang kita harus jadi guru itu memang sabar seluas samudra. Kita mencoba untuk meluruskan suatu kejadian seperti kemarin yang terjadi, kan ada sedikit gesekan ketika bermain futsal bersama sekolah lain, itu ternyata ada yang merusakkan polybag di sebelah lapangan. Itu bukan yang merusakkan karena itu parkirannya itu bukan parkiran tempat anak-anak
sebagai bentuk tanggung jawab kan dikumpulkan anak-anak itu sebagai bentuk tanggung jawabnya gimana walaupun tidak berusaha. Dan anak-anak kemudian mengatakan bahwa oh iya saya mau menggantikannya ya nggak apa-apa. Dan anak ganti dengan murid yang di sekolah itu tentunya diantar. Pak Bambang terima kasih sekali kan sudah mengantar anak-anak ke sana ke desa untuk menggantikan politik. Ternyata sampai sana Pak Bambang merasa sakit hati dan kecewa karena ada yang nyontek mengatakan oh ini tahu dulu nih. Sabar nih Pak. Itu cuma mungkin yang nyontek itu satu orang atau dua orang yang akhirnya membuat kita itu kok niat apik ngeterke anak untuk tanggung jawab kayak gini ya nggak apa-apa. Sabar. Ini salah satunya guru itu wis kudu dawang susah atau sabar kayak gitu ya Pak. Itu tanggapan saya yang yang mengenai niat baik kita ternyata tidak selamanya membuahkan hasil yang baik. Membuahkan hasil yang baik itu maksudnya itu mungkin pandangan kita saja bahwa kita itu merasa kemarin itu rada sensitif saja karena kesensitifan kita mungkin itu salah satunya. Tetapi saya yakin Pak kalau yang lainnya bukan cuma ada yang seperti itu, yang banyak mengapresiasi. Kami juga berterima kasih sekali kepada Pak Bambang yang sudah mengantarkan anak-anak. Kemudian yang kedua itu tentang bagaimana nih kok ketika mengirim anak itu cuma orang itu saja dan Pak Bambang dan Pak Pucok yang berada di lapangan itu merasa kewalahan. Nah itu memang dalam mendisiplinkan anak, menata anak itu kita butuh kolaborasi dari semua pihak. Jadi yang menuntun atau menuntun dan mendidik anak itu bukan cuma yang milik kayak itulah istilahnya bahasa Jawanya itu yang menasihati, menindak kayak gitu bukan menindak ya, menanyakan itu bukan cuma dari kesiswaan, BK ataupun K7 karena kita memiliki murid yang banyak lebih dari 1.500 dan hampir 1.600. Itu kalau misalnya cuma tim K7 cuma ada berapa 10 orang, kemudian kesiswaan itu juga sama, kemudian ada dari BK ada 8 orang itu menangani 1.600 anak dengan bermacam-macam permasalahan itu memang hal yang berat. Dari upacara dan sebagainya itu memang kita membutuhkan kolaborasi. Nah, bagaimana nanti kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain kayak gitu, ini kita juga nanti karena ini terus terang Pak, ini bukan wewenang kita dari apalagi tingkat 7 ya, bukan dari kesiswaan atau apalagi BK, apalagi K7 untuk menggerakkan wali kelas, kemudian guru-guru yang lain untuk ngopeni dan ngopeni anak ketika membariskan 1.600 anak. Kita nanti minta dukungan, paling salah satunya itu kita minta dukungan dari beliau Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kepada wali kelas, kemudian dan guru-guru yang lain itu untuk bisa peduli terhadap siswa. Nanti kita akan menyampaikan hasil dari ini bukan cuma di sini minasi ini sudah menjadi diskusi ya Pak, diskusi yang insya Allah nanti akan kita terapkan di SMK tercinta kita agar nanti penerapan disiplin positif itu bisa berjalan dengan baik. Begitu ya Pak. Kita hari ini sesi berbagi pengalaman di lapangan. Tadi yang seperti yang dikatakan Pak Firdaus bahwa pengalaman di lapangan ketika menerapkan disiplin positif, kemudian bagaimana memberikan konsekuensi kepada anak itu dengan suara keras karena memang harus harus tegas dengan anak. Kadang-kadang juga keras terhadap anak, tetapi pada intinya biar anak nggak marah itu minta maaf. Nah itu sama Pak. Kita semua di sini kan Bapak Ibu samping kita itu adalah orang-orang yang memang banyak bersinggungan dengan anak karena dari kesiswaan, kemudian K7 kedisiplinan keamanan dan ketertiban sekolah, kemudian ada juga yang dari guru BK, apalagi guru BK ini setiap harinya berdatangan anak-anak datang dan pergi. Kemudian pengalaman kakak saya di depan sebagai tim K7 gitu, sering sekali mendapati anak kita semua Bapak Ibu
dengan kasus yang beruntun, berkali-kali, bertubi-tubi, itu saja, sampai kita merasa capek dan bosan seperti itu ya, yang yang pembulian lah, ada yang berkelahi lah, kemudian merokok, ada yang lompat pagar, kemudian bolos, datang ke sekolah juga siang sekali, itu karena kita ya memang kita itu SMK dan di sini banyak jurusan yang memang banyak laki-lakinya, kita jurusan banyak yang mesin, teknik, terutama teknik. Nah, itu hal yang mungkin tidak dialami di sekolah kita saja, Bapak Ibu. Kalau misalnya terjadi seperti itu, terjadi permasalahan siswa. Tetapi saya cuma mau sharing pengalaman Bapak Ibu. Nah, ini seperti yang tahun sekarang, tahun 2023. Siapa mereka? Mereka adalah agen perubahan sekolah, anak-anak yang ikut dalam program RUTS atau implementasi RUTS anti perundungan dan kekerasan. Ini yang pernah mengikuti BIMTEK tahun lalu ada dari guru BK Pak Ulung, Pak Ulung ya. Kemudian ada juga dari yang satunya itu dari saya sendiri dari tingkat 7 itu BIMTEK-nya itu dari PUSPK atau dari Kementerian Pendidikan Pusat. Kita juga melaksanakan program ini mulai dari tahun lalu, tetapi setelah dievaluasi program RUTS yang tahun lalu itu belum berjalan secara efektif karena agen perubahannya itu adalah anak-anak yang memang ini sudah mulai proses ya, sudah dulu itu dengan tahapan juga proses pemilihan dan sebagainya, dan terjadilah 30 anak, tetapi mayoritas dari mereka itu dari anak OSIS, kemudian ada yang dari Rohis, kemudian dari Pramuka, dari Paskib dan sebagainya, anak-anak yang memang pada dasarnya mereka tertib. Nah, mereka itu jadi agen perubahan sekolah atau agen perundungan, agen anti perundungan sekolah itu kurang efektif karena mereka kan kalau untuk mempengaruhi kepada anak-anak yang memang jagoan kayak gitu kan nggak begitu berani ya anak-anak yang seperti itu. Nah, ternyata anak-anak seperti itu juga powernya kurang untuk masalah mengingatkan teman yang lain. Itu kemudian di tahun yang 2023 ini kami mencoba untuk pemilihannya itu anak-anak yang power, yang mempunyai power di sekolah. Awal-awal dulu kemarin Sami di Bapak Ibu. Sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, Bapak Ibu mertosa saya di tingkat 7 juga ketika menghadapi anak itu ada nggak sabar, nadanya tinggi gitu, kamu lagi, seperti itu. Tidak hanya kemarin berkelahi sekarang merokok bisa sambil dimarah-marahi anak itu sama ini. Itu kemudian ditunjuk-tunjuk kayak gitu. Orang tua dipanggil kita masih marah-marah seperti itu. Ternyata ketika itu dampaknya saya ceritakan dampaknya dulu ketika saya jalan, anak-anak itu kalau lihat saya itu seperti merenggut, nggak mau senyum sambil melihat itu sinis kayak gini, ini sering marah ini. Mungkin di hati mereka itu seperti itu. Tetapi setelah saya menerapkan segitiga restitusi ini, segitiga restitusi ini saya mencoba untuk berbicara. Kenapa sih kamu berbuat seperti itu? Ternyata benar memang. Ini Pak, yang tadi mana ya? Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia itu memang ini benar. Jadi ketika anak itu berbuat suatu kesalahan, mereka itu punya alasan. Mesti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Dan mayoritas dari mereka itu adalah kekuasaan, power, kemudian ini kasih sayang dan rasa diterima itu juga sama. Jadi kebutuhan yang seperti itu setelah saya berbicara dengan mereka mengatakan mereka merasa punya kekuatan yang di sekolah, jadi mampu menggerakkan teman-teman yang lain itu untuk berbuat sesuatu yang misalnya nge-gap kayak gitu. Sini geng, nge-gap dan nge-geng, geng sini musuhan dengan geng sana, itu mampu menggerakkan banyak orang. Itu berarti di kekuasaan atau power. Yang kedua, kasih sayang ternyata Bapak Ibu. Ketika saya berbicara, kami nggak pernah digatek Bu, nggak pernah diperhatikan. Misalnya saya mau futsal,
sama guru nggak diatur, nggak dibolehin. Nah itu merasa nggak ada kasih sayang. Akhirnya mereka itu karena merasa seperti itu, akhirnya mereka di luar futsal sendiri tanpa izin kita, itu seperti itu. Tetapi ketika saya ajak bicara, ketika kita ajak bicara dengan pelan, dengan baik, apa sih yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, ternyata mereka bisa bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Jadi mereka mengatakan bahwa saya ingin begini bu, ingin begitu bu, ingin didukung bu seperti ini. Tetapi kamu terus apa yang akan kamu lakukan? Nah, dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Dan alhamdulillah coba bapak ibu amati ya, dari beberapa minggu ini atau bulan ini sudah tidak ada sesuatu yang sudah berkurang lah, tidak seperti yang dulu untuk pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan banyak anak. Itu seperti itu. Itu ternyata ketika saya jalan, saya menerapkan ini Bapak Ibu. Bukannya kita menerapkan segitiga restitusi, kita itu lemah tanpa aturan, kemudian membolehkan anak berbuat apapun itu tidak, tetapi mengarahkan mereka, mendidik mereka agar mereka mampu bertanggung jawab atas diri mereka sendiri untuk berbuat sesuatu yang baik sesuai dengan nilai-nilai universal. Kemudian ini, nah ini sudah mulai programnya. Ternyata mereka itu sekarang kalau ketemu saya sudah jalan tuh sudah manggil-manggil dari jauh. Dulu kalau ketemu saya menyapa pun tidak, malah melerok istilahnya seperti itu. Sekarang alhamdulillah anak-anak sudah, bu kemana, bu gimana, itu seperti itu manggil-manggil. Nah ini itu saja dia Pak Firdaus, satu cerita saja pengalaman, sharing pengalaman apa yang saya lakukan dan apa dampaknya itu seperti apa. Bukan berarti kita tidak tegas terhadap anak itu, tidak, aturan itu tetap ada. Tetapi bagaimana caranya kita untuk menyadarkan itu anak terhadap aturan yang ada. Tidak harus mereka itu dibuka itu malah marah-marah, mereka itu nggak manut, itu seperti itu. Gitu deh Pak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam diseminasi saya kali ini yang berjudul budaya positif. Semoga tadi apa yang saya paparkan nantinya bisa diterapkan di SMK tercinta kita ini sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik, kemudian penanganan siswa juga bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan penerapan keyakinan sekolah yang berpihak kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum.